Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Zahra Putri Palupi dari Prodi Ilmu Politik kelas 3 angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan politik, transaksional, situasional, dan transformasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan kepemimpinan transaksional, yaitu kepemimpinan yang mempengaruhi dan mengajak bawahannya untuk mendapatkan reward dari kinerja tertentu. Artinya, dalam kepemimpinan transaksional, bawahan dijanjikan akan mendapatkan reward tertentu apabila bawahan dapat melaksanakan kinerja yang telah dibuat dengan kesepakatan bersama. Kemudian, Byrne dalam Power dan Eastman tahun 1997 menjelaskan bahwa kebijakan ini mempertukarkan tugas atau jabatan apabila bawahan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sedangkan Bush pada tahun 1985 memperkenalkan kebijakan ini dengan memperkenalkan apa yang diinginkan oleh bawahannya, sehingga bawahannya akan memikirkan hasil atau apa yang akan ia peroleh dari hasil kerjanya tersebut. Pemimpin harus tanggap terhadap permintaan bawahannya, dan pemimpin harus bisa menepati janjinya tersebut apabila pemimpin merasa puas dengan kinerja bawahannya. Kepemimpinan transaksional itu dimaksudkan adalah kepemimpinan yang memusatkan perhatiannya terhadap interpersonal pemimpin dan bawahannya dengan melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran yang dimaksud adalah didasarkan dengan kesepakatan, yaitu klasifikasi sasaran, standar kerja, penugasan, dan penghargaan. Kepemimpinan transaksional ini adalah kepemimpinan yang menekankan proses hubungan pertukaran dalam nilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis yang telah dibuat oleh kesepakatan bersama. Menurut Bass dan dalam Howell dan Avolio pada tahun 1993 mengemukakan bahwa karakteristik kepemimpinan transaksional terdiri atas dua aspek, yaitu contingent reward dan management by exception. Hal ini sejalan dengan pendapat Antonakis dan kawan-kawan pada tahun 2003 dalam Hugo tahun 2009 bahwa kepemimpinan transaksional mempunyai 3 dimensi, antara lain contingent reward atau kepemimpinan dalam bahwa kewenangan dengan memberikan hadiah menuju pada perilaku yang berfokus pada pengklasifikasian persyaratan, peranan, dan tugas, serta memberikan bawahannya hadiah materi atau psikologi jika menyelesaikan kewajiban kontraktual. Kemudian ada manajemen by exception aktif, merujuk pada pemantauan aktif pemimpin yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan standar kerja. Manajemen by exception pasif terjadi pada saat pemimpin menunggu atau mengambil tindakan sampai terjadi kesalahan yang menarik perhatiannya, dan pemimpin gagal ikut campur dalam masalah tersebut sampai masalah tersebut menjadi serius. Ada kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan yang didefinisikan sebagai kepemimpinan yang melibatkan perubahan dalam organisasi. Kepemimpinan ini juga didefinisikan sebagai kepemimpinan yang membutuhkan tindakan untuk memotivasi para bawahannya agar bersedia bekerja demi sasaran-sasaran atau tingkat tinggi yang dianggap melampaui kepentingan pribadinya pada saat itu. Kemudian dari Popper dan Zakai pada tahun 1994 mendefinisikan kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang proaktif di sini berarti pemimpin melihat kondisi yang saat itu digunakan sebagai batu loncatan untuk pencapaian organisasi atau tujuan di masa depan. Pemimpin yang berhubungan dengan kebutuhan pengembangan para bawahannya. Sedangkan menurut Jung dan Avilio pada tahun 1999, kepemimpinan transformasional meliputi pengembangan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dan pengikutnya, bukan hanya sekedar sebagai sebuah perjanjian, tetapi lebih didasarkan sebagai kepercayaan atau komitmen.
yaitu ada menurut Bass pada tahun 1998 dalam Sunman Moran pada tahun 2003. Untuk dapat menghasilkan produktivitas, pemimpinan transformasional telah didefinisikan sebagai force eyes yang menjadi dimensi-dimensi dalam kepemimpinan transformasional. Dengan penjelasannya adalah individualist influence atau melalui model-model aturan bagi pengikut, yang mana pengikut mengidentifikasikan dan ingin melakukan atau melebihi model tersebut. Pemimpin menunjukkan standar tinggi dari tingkah laku, moral, dan etika, serta menggunakan kemampuan untuk menggerakkan individu maupun kelompok terhadap pencapaian misi mereka dan bukan untuk nilai perorangan. Kemudian ada inspirational motivation, atau pemimpin memberikan arti dan tantangan untuk nilai perorangan. Yang dimaksud adalah dengan maksud menaikkan semangat dan harapan dan menyebarkan visi, komitmen pada tujuan dan dukungan tim. Kemudian ada intellectual stimulation, atau pemimpin transformasional menciptakan rangsangan dan berpikir inovatif bagi pengikut melalui asumsi-asumsi pertanyaan, merancang kembali masalah menggunakan pendekatan pada situasi lampau melalui cara yang baru. Dan ada individualist consideration, atau melalui pemberian bantuan sebagai pemimpin, memberikan pelayanan terhadap sebagai mentor, memeriksa kembali kebutuhan individu untuk perkembangan dan peningkatan keberhasilan. Pemimpin transformasional dapat memfasilitasi perubahan perilaku dan kognitif pada anggota organisasi yang dihasilkan dari sejumlah fase pembelajaran organisasi sebelumnya. Walaupun langka, bukti empiris secara umum mendukung pernyataan tersebut. Menurut meta-analisis Berg dan kawan-kawan pada tahun 2006 dalam buku tahun 2009 meneliti hubungan antara perilaku kepemimpinan di dalam tim dengan hasil kinerja tim. Hasil yang ditemukan adalah dari 50 studi empiris sampai pada tahun 2004, hanya 3 pembelajaran organisasi yang dimasukkan sebagai variabel dari hasil dari dan 9 dari penelitian tersebut meneliti hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan pembelajaran organisasi. Dari sejumlah penelitian terbaru, Aragon dan Korea pada tahun 2005 dalam buku tahun 2009 menggunakan data dari 408 perusahaan besar Spanyol dan menemukan bahwa kepemimpinan transformasional memfasilitasi kemampuan anggota organisasi untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan. Demikian juga sebuah penelitian yang meneliti 202 perusahaan Spanyol yang membangun dampak yang kuat dan positif dari kepemimpinan yang mendukung pembelajaran organisasi. Penelitian terbaru di sektor non-profit Israel atau sekolah menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memberikan pengaruh langsung atau positif yang signifikan pada pembelajaran organisasi. Pengaruh kepemimpinan transaksional masih positif namun lebih lemah. Walaupun ada sejumlah pendapat teoritis yang jelas mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional pada pembelajaran organisasi, peranan pemimpin masih belum jelas. Pada tahun 2004, Vera dan Crossan pada dalam buku tahun 2009 mengajukan sebuah model teoritis yang menyatakan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang mengetahui bagaimana mengubah gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional yang sesuai dengan situasi atau terkait dengan lingkungan, strategi, kinerja dalam perusahaan, dan tahap organisasi untuk memfasilitasi bagaimana mengubah gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional yang sesuai dengan situasi atau terkait dengan lingkungan, strategi, kinerja lama perusahaan, dan tahap organisasi untuk memfasilitasi pembelajaran organisasi. Mungkin diperkirakan bahwa pemimpin transaksional mendorong akuisisi dan pertukaran informasi, namun hanya pada tingkat yang menjelaskan bahwa peranan dan persyaratan tugas atau mencapai sebagian tujuan lainnya. Dengan cara yang sama, interpretasi informasi didorong, namun pada tingkat yang berbeda dengan pemimpin transformasional. Akibatnya, sebagian perusahaan perilaku dan kognitif pada anggota organisasi terjadi sebagai akibat pembelajaran organisasi. Ada 3 keterampilan yang dibutuhkan dari situational leadership, yaitu adalah keterampilan goal setting. Keterampilan goal setting ini adalah keterampilan yang menetapkan tujuan atau kemampuan penting yang mesti dikuasai oleh seorang leader. Goal setting adalah sebagai
bagian dari siklus manajemen kinerja atau performance management. Dari esensi manajemen kinerja ini terdapat performance management, terdiri dari 3 bagian utama, yaitu perencanaan kinerja atau performance planning, yang kedua ada monitor, coaching, dan support, yang ketiga ada evaluasi kerja kinerja atau performance evaluation. Goal setting adalah bagian dari proses perencanaan kinerja dan akan menjadi dasar untuk kedua tahap berikut dari manajemen kerja. Penetapan tujuan harus ditetapkan sebagian atau secara jelas, spesifik, terukur, dan ada waktunya. Kedua, ada keterampilan diagnosis kepemimpinan situasional. Keterampilan kepemimpinan situasional yang kedua adalah diagnosis. Di sini pemimpin perlu belajar mendiagnosis tingkat perkembangan orang-orang yang bekerja sama dengannya dalam setiap target pekerjaan mereka. Istilahnya followers leaders. Metaforanya seperti seorang dokter yang mendiagnosa pasien dengan tepat sebelum memberikan obat yang paling efektif. Sama halnya dengan seorang pemimpin, penting untuk mempunyai kemampuan mengenali kompetensi para pengikutnya. Yang ketiga itu ada keterampilan matching atau kepemimpinan situasional. Selanjutnya, seorang pemimpin melakukan matching. Inilah keterampilan ketiga dalam kepemimpinan situasional yang perlu seorang leader kuasai. Matching adalah keterampilan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat perkembangan para pengikutnya. Efektivitas pemimpin di sini tergantung sebagai cakap Anda mendiagnosa anak buahnya dan memilih leadership yang tepat. Dalam leadership situasional memiliki 4 leadership style, yaitu yang pertama adalah leadership style satu, directing, ditandai dengan gaya kepemimpinan di mana perilaku direktifnya tinggi sedangkan supportive rendah. Peran pemimpin sangat sentral di sini, yakni dalam memberikan directing atau pengarahan, sedangkan kurang dalam hal memberikan dukungan kepada pengikutnya. Leader di sini cenderung bertindak dengan menginstruksikan bawahannya dengan rinci apa, bagaimana, dan kapan tugas harus dilakukan. Pemimpin mengawasi pekerjaan anak buah secara langsung. Para pengikut di sini tidak memiliki inisiatif, sebuah bersifat top down dan dari sang pemimpin. Pemimpin yang menentukan peran anak buahnya, membentuk komunikasi satu arah dan pemecahan masalah serta pengambilan keputusan yang diprakarsai oleh pemimpin. Yang kedua ada leadership style S2 atau coaching. Sering disebut juga gaya selling, ditandai dengan gaya kepemimpinan di mana perilaku direktif masih tinggi, namun tindakan suportif pemimpin juga sangat tinggi. Peran pemimpin masih sentral di sini, namun pemimpin juga memberikan dukungan atau support yang tinggi terhadap pengikutnya untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Di sini pemimpin mulai mengembangkan relasi dan membangun kepercayaan diri anak buahnya. Gaya ini muncul di kala kompetensi anak buah meningkat sehingga pemimpin perlu terus menyediakan sikap membimbing akibat anak buahnya tadi belum siap untuk mengambil tanggung jawab penuh atas proses dalam pekerjaannya. Komunikasi sudah mulai dua arah, pemimpin mendengarkan saran dan ide dari para pengikutnya, adapun kontrol pengambilan keputusan tetap di tangan sang pemimpin. Kemudian ada leadership S3 atau supporting. Gaya ini ditandai dengan gaya kepemimpinan di mana perilaku direktif rendah dan perilaku suportif pemimpin tinggi. Di sini leader mulai mengurangi porsi memberikan instruksi dan lebih banyak memberikan dukungan kepada bawahan mereka. Fokus kontrol bergeser ke anak buah. Gaya ini muncul di mana pengikut merasa percaya diri dalam melakukan pekerjaan sehingga pemimpin tidak perlu bersikap sebagai pengarah. Hubungan sudah tidak lagi top down melainkan juga bottom up, di mana pemimpin melibatkan para pengikut dalam proses pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan di sini dilakukan bersama dengan pengikut dan dengan pemimpin dan bawahan. Peran pemimpin adalah memfasilitasi dan tetap memelihara komunikasi terbuka dengan para anak buahnya, di mana pemimpin menjadi pendengar yang baik serta siap membantu bawahannya. Para pengikut di sini juga memiliki kompetensi untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Gaya kepemimpinan ini di sini mendorong individu untuk saling berbagi ide. Dan yang terakhir ada leadership style S4 atau delegating. Ditandai dengan gaya kepemimpinan di mana perilaku direktif dan suportif sama-sama rendah. Di sini ditandai para pengikut yang lebih dominan dalam membuat perencanaan dan mengimplementasikan tugas-tugasnya dengan caranya sendiri. Bila ada masalah, si pemimpin membahas masalah dan mencari kesepakatan bersama atas definisi masalah tersebut. Namun pemimpin
bukan membahas cara menyelesaikan masalah tersebut. Anak-anak buah di sini juga sudah berkompeten dan bisa menyelesaikan masalah dan mencari jalan masalah sendiri. Pengambilan keputusan ditangani sendiri oleh anak buah si leader. Si leader cukup mendapatkan update statusnya. Tugas seorang pemimpin hanyalah memonitor kemajuan pekerjaan anak buahnya. Mungkin cukup sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan tentang kepemimpinan politik, transaksional, transformasional, dan situasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.